Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya, Eva Nurdi Jamilah dengan NIM 2455090 yang akan menjadi moderator dan juga memaparkan materi dalam presentasi kelompok 3 kali ini. Tentunya, pada kesempatan ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Ami Fitrianingsih, Hana Kalsum, Samrotul Puadah, Repan Perian, dan Widi Ramadhani, di mana kami akan membahas tentang emosi dalam konseling. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Repan Perian. Baik, saya akan memaparkan materi pertama. Ya mungkin kalian menganggap emosi itu seperti reaksi seperti marah, sedih, ataupun galau seperti itu. Namun, emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap perilaku individu yang berupa perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat mengalami situasi tertentu. Nah, karena emosi itu menimbulkan gerakan atau arahan, maka kita sebagai konselor perlu memberikan label yang tepat ataupun penanganan yang tepat terhadap gejala emosi yang dialami oleh kliennya. Konselor juga perlu membantu klien dan menyentuh emosi spesifik atau kombinasi beberapa emosi untuk membantu pemecahan masalah klien agar bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kemudian saya akan memaparkan materi tentang sakit hati atau hurt. Rasa sakit hati atau hurt adalah pengalaman yang dialami seseorang ketika terluka secara psikologis yang mengakibatkan gangguan mental sehingga menimbulkan berbagai konflik dan rasa marah. Nah, kalian pasti pernah kan mengalami sakit hati seperti sakit hati ditinggal pacar atau pacar kita dari orang lain ataupun kehilangan uang. Nah, itu tuh adalah luka yang dialami secara psikologi yang dapat menyebabkan kita gangguan mental itu seperti depresi, stres kayak gitu, atau menangis dengan jari-jarinya. Lalu orang yang merasakan sakit hati juga sakit hati juga mengalami beberapa hal, yaitu dampak interaksi terhadap kehidupan normal sehari-hari. Ya bisa dibayangkan aja kita mengalami sakit hati dan apa yang kita terima itu seperti depresi. Nah, dan menjalankan hari-hari kita pasti merasa tidak semangat gitu. Lalu yang kedua, disebabkan oleh sesuatu yang naif. Kita itu jangan terlalu naif di dunia ini. Misalkan kita itu menginginkan sesuatu. Nah, memang bagus kita punya tujuan, namun kita jangan terlalu naif pada tujuan tersebut. Kita harus memikirkan hal-hal yang lain. Jangan hanya memikirkan hal positifnya saja, tapi kita harus memikirkan hal-hal dampak negatif yang dapat kita alami. Lalu adapun keinginan individu untuk merasakan sakit hati ini melalui 5 dinamika. Yang pertama adalah orang merasakan dianggap berperilaku dengan cara-cara destruktif ataupun menghancurkan. Yang kedua, orang menciptakan situasi tertentu untuk sakit hati dalam upaya mengadili rasa berdosa yang tidak didasari. Nah, yang kedua ini kita itu menciptakan dengan sendirinya gitu rasa sakit hati itu. Seperti kita merasa bersalah pada orang lain. Nah, dan hati kita itu otomatis kita mengalami rasa tidak enak. Nah, kita secara tidak langsung membuat diri kita berada posisi sakit hati. Dan ketiga ada membiarkan dirinya disakiti untuk memanipulasi orang lain. Nah, ini itu adalah trik-trik yang digunakan oleh para manipulator untuk mengendalikan targetnya. Lalu yang keempat adalah menjadi terluka karena berada dalam jalur pertumbuhan orang lain. Kita itu jangan terlalu dekat dengan proses pertumbuhan orang lain. Kenapa? Walaupun memang kita itu dekat dari dulu, memang pasti orang tersebut akan mendapatkan tujuan lain atau mendampingi lain. Jadi kita itu memang boleh berdekatan dengan orang atau menemani dalam proses perkembangannya. Namun kita juga jangan terlalu berharap karena suatu saat pasti dia akan pergi dengan memilih pilihannya sendiri. Lalu yang kelima adalah orang menjadi terluka karena memberikan penafsiran yang salah terhadap orang lain. Nah, itu seperti salah paham ya. Misalkan kita itu punya pacar, nah pacar kita itu membalas chat kita sama 12 jam. Pasti dalam pikiran kita itu, wah dia pasti selingkuh, udah pasti ada sama cewek lain, aduh sedih nih. Nah secara otomatis
kita itu akan memberikan reaksi terhadap hati kita itu sakit hati. Seperti rasa sakit yang dapat menyebabkan kita depresi. Kita tidak boleh seperti itu, karena itu dapat merusak mental kita dengan opini kita sendiri. Pada kenyataannya, si pacarnya itu sedang bermain game bersama temannya. Nah, misalkan seperti itu. Baik, mungkin sekian para materi dari saya yang akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut saja ke materi takut. Nah, takut itu adalah respon alami yang muncul saat kita itu merasa terancam. Ini itu bisa karena bahaya yang nyata, kayak seperti misalkan kita melihat ular di jalan, atau karena ada bayangan kita sendiri. Seperti kita itu takut gagal dalam ujian. Nah, terus takut juga bukanlah emosi negatif gitu. Meskipun seringkali dianggap negatif, tapi rasa takut itu sebenarnya penting untuk melindungi kita dari bahaya. Nih ya, bayangkan jika kita tidak merasa takut, kita mungkin akan berjalan di tepi jurang tanpa rasa khawatir. Terus juga atau seperti masuk ke dalam api tanpa rasa getar gitu. Namun jika rasa takutnya itu berlebihan dan menguasai hidup kita, maka ia bisa menjadi masalah. Misalnya itu jika kita terlalu takut untuk berbicara di depan umum, kita mungkin nantinya akan kehilangan kesempatan untuk berbagi ide dan pengetahuan kita dengan orang lain. Nah, terus di sini tuh ada jenis-jenisnya. Yang ke-1 itu takut terhadap keakraban. Nah, atau bisa disebut fear of intimacy. Nah, takut untuk menjalin hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain gitu. Orang yang mengalami ketakutan ini mungkin akan menjaga jarak, menghindari komitmen, atau bersikap dingin dan tidak ramah begitu. Mereka mungkin merasa tidak nyaman untuk berbagi perasaan, atau mereka itu takut untuk membuka diri kepada orang lain. Seperti apa ya? Jadi mereka itu mungkin membangun benteng psikologis untuk menjaga jarak aman gitu. Terus menciptakan konflik samaran untuk menghindari keakraban, atau bahkan melakukan hubungan terlalu banyak atau terlalu dini sebagai bentuk rekreasi berbalik, atau yang bisa disebut counterphobia. Terus di sini itu ada contohnya. Misalkan kamu itu takut untuk menjalin hubungan asmara karena kamu itu takut disakiti, atau kamu takut kehilangan kebebasan. Kamu pasti mungkin merasa lebih nyaman untuk sendiri dan takut untuk bergantung kepada orang lain. Baik, yang kedua ada takut terhadap penolakan, atau yang disebut fear of rejection. Nah, ini itu adalah rasa takut untuk ditolak oleh orang lain. Orang yang mengalami ketakutan ini itu mungkin akan menghindari situasi sosial, atau bersikap positif dan pendiam gitu. Mereka pasti mungkin merasa tidak layak untuk dicintai atau diterima, dan takut untuk mengambil resiko untuk menyatakan perasaan mereka. Nah, mereka mungkin kayak berpura-pura tidak berminat menggunakan nama samaran, atau menunjukkan perilaku yang menjamin tidak ditolak, seperti berbuat manis, sopan, atau menolong secara berlebihan. Nah, contohnya itu ketika kamu takut untuk menyatakan perasaan kamu kepada orang yang kamu sukai, karena kamu itu takut ditolak oleh mereka. Jadi kamu itu mungkin merasa lebih baik untuk diam saja daripada menghadapi kemungkinan ditolak gitu. Nah, terus lanjut saja ke yang 3, takut terhadap kegagalan atau fear of failure. Nah, ini itu adalah rasa takut untuk gagal dalam mencapai tujuan. Orang yang mengalami ketakutan ini mungkin akan menghindari tantangan atau bersikap perfeksionis, dan pastinya akan terlalu berhati-hati. Mereka mungkin merasa bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang memalukan, dan takut untuk mengambil resiko untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Mereka mungkin melakukan persiapan yang berlebihan, merendahkan kekuatannya, atau mereka itu berusaha mencapai sukses besar, atau tidak sukses sama sekali juga bisa. Contohnya itu kayak
kamu itu takut untuk mengikuti ujian, karena kamu itu takut tidak lulus. Kamu mungkin merasa lebih baik untuk tidak mengikuti ujian gitu, daripada kamu itu akan menghadapi, kemungkinan nantinya gagal. Terus yang keempat itu ada takut terhadap kebahagiaan atau fear of happiness. Nah, ini itu adalah rasa takut orang yang mengalami ketakutan ini, yang apa ya, orang yang mengalami ketakutan ini tuh mungkin akan merasa tidak layak untuk bahagia. Jadi atau mereka itu takut kehilangan kebahagiaan. Jadi mereka itu mungkin merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang sementara dan takut untuk menikmati kebahagiaan karena takut kehilangannya. Jadi mereka itu eh, tidak mau mengambil langkah untuk mencapai kebahagiaan. Terus merasa bahagia itu bukan sebagai keharusan atau memandang saran untuk mencapai kebahagiaannya itu hanya cuman sekedarnya. Misalkan contohnya itu ada kamu merasa tidak pantas untuk bahagia karena kamu itu merasa tidak cukup baik gitu. Kamu mungkin merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu hanya untuk orang lain dan tidak untuk kamu. Nah, terus ada marah kan ya. Nah, di sini tuh ada dua ya. Nah, kedua emosi ini itu tuh seperti warna-warna yang berbeda dalam sebuah lukisan, membentuk corak unik dalam pengalaman manusia. Nah, memahami keduanya itu terutama bagaimana mengelola dan mengarahkannya sangat penting untuk kesejahteraan kita. Nih ya, kayak bayangkan amarah sebagai api ini bisa membara di dalam dada. Api ini kan bisa menghangatkan, memberikan energi untuk berjuang atau membakar dan menghancurkan. Nah, di sini itu ada yang ke satu itu ada terjadi karena adanya dalam mencapai pemuasan suatu kebutuhan. Bayangkan kamu itu kayak pengen menginginkan sesuatu. Misalnya kamu itu pengen sebuah pekerjaan impian. Nah, kamu itu harus sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Namun tiba-tiba kan ada halangannya gitu yang tak terduga. Misalnya kayak pesaingnya yang berpengalaman. Nah, kekecewaan dan rasa frustasi itu akan muncul. Nah, kamu itu mungkin bisa ngerasa kamu bahwa ini itu nggak adil gitu. Terus kamu juga pengen melampiaskan kemarahan tersebut. Nah, ini itu seperti api yang menyala karena bahan bakarnya itu terhalang gitu. Terus yang kedua, karena dalam proses pemenuhan kebutuhannya mendapat hambatan dari diri sendiri. Kadang api kemarahan menyala itu karena hambatan berasal dari dalam diri kita. Misalnya, kamu memiliki potensi besar, namun kurang percaya diri. Kamu mungkin pasti akan mengkritik diri sendiri secara berlebihan gitu. Kayak misalkan merasa tidak mampu dan akhirnya marah kepada diri sendiri gitu karena kamu itu merasa gagal atau kurang berprestasi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua topik. Yang pertama itu ada mendefinisikan marah terhadap sendiri, dan yang kedua itu ada mendefinisikan marah terhadap pihak orang lain. Di sini saya akan menjelaskan marah terhadap diri sendiri dulu ya. Nah, di sini itu ada beberapa poin gitu. Langsung saja saya bahas. Poin pertama, dalam apa sih marah diri sendiri gitu ya, ada yang pertama depresi yaitu berada dalam ketertekanan dan menghukum diri sendiri dengan menghindari kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Contohnya itu kayak seseorang yang itu gagal dalam ujiannya, nah terus dia itu secara terus menyalahkan diri gitu sambil mengatakan aku bodoh, aku tidak berguna, aku pasti gagal dalam hidup. Dia menyadari menghindar gitu sampai dia menghindari teman dengannya, terus dia juga melihat hal-hal atau yang membuat dirinya bahagia gitu, juga dia merasa tidak berharga hidupnya. Terus yang kedua itu ada adiksi atau kecanduan. Nah, adiksi atau kecanduan itu bergantung terhadap sesuatu seperti alkohol,
mangkas, narkoba, judi, atau kerja keras tuh. Contohnya kayak gini, ada seseorang yang dia itu stres karena pekerjaan itu. Nah, karena dia itu stres sama pekerjaannya, dia sampai mencari pelarian dengan cara minum alkohol secara setiap malamnya itu gitu. Terus yang ketiga itu ada salah tempat dan orang. Nah, salah tempat dan orang ini tuh kayak dalam memilih teman gitu, atau kumpulan, atau bisa juga pekerjaan gitu. Padahal kita itu tahu gitu sebenarnya kumpulan itu teh udah terganggu gitu, bisa menyebabkan stres gitu sampai nggak bisa bahagia gitu. Contohnya kayak gini, seseorang yang dia itu dihina dan diremehkan sama temennya teh, tapi si orang itu teh tetap berteman gitu sama yang remehin dia teh karena yang ini teh merasa takut sendirian gitu. Jadi maksudnya teh dia teh masih berteman sama yang ngehina dia teh karena dia teh takut gitu, takut sendirian gitu, takut nggak ada punya teman gitu, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada perilaku serampangan. Nah, perilaku serampangan ini tuh merupakan berbagai bentuk perilaku yang tidak jelas bentuk dan arahnya. Lalu itu teh bisa menimbulkan gangguan fisik atau psikisnya gitu. Contohnya kayak gini, seseorang yang kayak ada orang dia teh pacaran, nah terus dia teh lagi marahan gitu sama pacarnya teh, lalu si ceweknya teh marah gitu sama pacarnya teh, tapi dia teh ngata-ngatain pacarnya pakai kata-kata yang kasar gitu tanpa memikirkan konsekuensinya itu kayak gimana gitu. Nah, terus bisa juga contoh kayak ada seorang perempuan yang dia teh ngeluarin kemarahan teh dengan cara menghancurkan barang di sekitarnya gitu, tanpa melihat barang itu teh berbahaya atau enggak bagi dirinya, seperti itu. Yang terakhir itu ada pengorbanan. Nah, pengorbanan di sini tuh merupakan upaya melepaskan berbagai hal yang sebenarnya menguntungkan bagi dirinya gitu, seperti cinta gitu, berbuat kebaikan, benci, semangat dalam keagamaan. Itu kayak ada seseorang yang dia itu berbakat nyanyi gitu, tapi dia teh menghindari kalau misalkan ada apa sih audisi gitu, menghindari kayak ada kesempatan audisi gitu teh diambil gitu kesempatan itu teh karena dia teh takut akan kegagalan gitu. Terus juga contoh lainnya kayak orang yang punya ide bisnis yang bagus gitu, tapi dia teh nunda-nunda pelaksanaannya gitu, karena takut akan kegagalan sama takut kecewa juga sama hasilnya gitu. Nah, mungkin yang marah terhadap diri sendiri tuh cuman segitu ya. Nah, lanjut ke topik yang kedua. Yang kedua itu ada mendefinisikan marah terhadap pihak orang lain gitu. Nah, seperti halnya marah terhadap diri sendiri gitu, marah terhadap pihak lain juga dapat didefinisikan dengan beberapa poin gitu ya. Nah, langsung saja ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu ada moralisme. Nah, moralisme ini teh merupakan marah dan kenal gitu untuk menekan orang lain. Contohnya tuh kayak gini, seorang bos dia teh apa sih marah gitu, seorang bos yang marah sama karyawannya karena karyawannya telat gitu, sampai dia teh bilang, si bosnya teh bilang gini, kamu tidak bertanggung jawab dan tidak profesional gitu, kamu hanya belajar dari orang yang seperti aku. Jadi si bos itu teh ngebanggain gitu karena mungkin posisi dia bos, dia membanggakan dirinya gitu, bos mah nggak ada salahnya gitu, padahal si bos ini tuh sering datang telat gitu ke kantornya teh. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada hostile talk atau sindiran. Nah, di sini tuh sindiran di sini tuh merupakan ungkapan marah dalam bentuk apa gitu, terus kritik yang merusak, gosip dan lain-lain. Contohnya itu kayak gini. Seorang teman umpamakan si A gitu ya. Nah, si A ini teh marah ke si B gitu karena si B teh
nolak ajakan jalan-jalannya. Si A teh bilang gini, kamu selalu mau ikut jalan bareng gitu, kamu emang so sibuk sih gitu. Atau si A itu teh menebarkan gosip tentang si B gitu di belakang si B itu, tanpa si B ketahui gitu ya. Jadi ngebicarain yang jauh lah gitu orang lain teh. Terus yang selanjutnya itu ada shooting down atau menjatuhkan orang lain. Nah, ini tuh kayak melampiaskan kemarahan kepada orang lain gitu secara langsung ya, dengan menjatuhkan orang yang menjadi sasarannya. Contohnya tuh seorang guru yang dia tuh marah ke muridnya, karena dia teh ke muridnya yang guru teh mengatakan muridnya teh, kamu bodoh banget, kamu pasti nggak akan pernah berhasil dalam hidup. Atau si gurunya teh nurunin nilai murid tanpa alasan yang jelas gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada purposeful ineptness atau kecanggungan bertujuan. Nah, kecanggungan bertujuan itu menunjukkan kecanggungan karena hasilnya dapat memberikan hukuman terhadap orang yang terhadap orang yang menjadi sasaran kemarahannya. Contohnya tuh kayak seorang karyawan marah pada bosnya karena karyawan ini teh nggak dapat kenaikan gaji gitu. Dia dengan sengaja si karyawan ini teh melakukan kesalahan dalam kerjaannya supaya si bosnya teh marah gitu, sehingga bosnya teh ngehukum karyawan itu gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada victimizing atau membuat korban. Nah, ini teh membuat korban ini tuh kayak berbuat marah sehingga orang lain berbuat salah atau gagal. Misalnya tuh dengan memberi tugas yang mustahil gitu, mustahil dilakuin, dan membuat orang lain itu tuh tergantung gitu. Contohnya tuh kayak gini, seorang ibu yang dia tuh marah sama anaknya karena si anaknya nggak mau belajar. Nah, si ibunya ini teh kasih tugas ke anaknya teh, si tugasnya teh yang susah banget gitu, sehingga si anaknya teh nggak mungkin bisa nyelesain si tugas ini gitu. Nah, terus karena tugasnya nggak selesai sama anaknya teh, nah si ibunya teh nyalahin anaknya karena si anaknya teh nggak bisa nyelesain tugasnya gitu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada ambushing atau penyerangan. Nah, penyerangan itu melakukan penyerangan terhadap orang lain dengan berbagai alasan. Contohnya kayak seorang suami yang marah pada istrinya karena istrinya teh menolak minta uang. Jadi si suaminya teh minta uang ke istrinya, tapi si istrinya teh nggak ngasih uang gitu. Nah, karena nggak dikasih uang sama istrinya, jadi si suaminya itu marah gitu dengan menyerang si istrinya gitu. Maksudnya teh jadi kayak menyerang istrinya secara gitu, mukulnya misalkan gitu. Atau juga dia kayak melontarkan kata-kata yang kasar kepada istrinya. Bisa juga si suaminya teh ngancam ke istrinya gitu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada passivity atau bersikap pasif, yaitu reaksi marah dengan cara menolak untuk mengalah dalam suatu perintah atau ajakan dari orang yang menjadi sasaran kemarahannya. Contohnya kayak seorang anak yang marah pada orang tuanya gitu, yang melarang si anak ini teh buat main game gitu. Nah, dia menolak. Tapi ketika orang tuanya meminta tolong gitu, dia menolak perintah orang tuanya dan bersikap pasif sehingga orang tuanya menjadi kesal. Jadi karena mungkin si anak, bukan mungkin sih, jadi karena si orang tua anak ini nggak ngizinin dia untuk main game, jadi di saat orang tuanya merintah ke anaknya, si anaknya itu menolak gitu perintah itu gitu, ngebangkang lah kayak gitu. Lalu ada getting sick atau menjadi sakit, yaitu dalam bentuk mendapatkan keadaan sakit yang tidak dapat dihindarkan. Contohnya kayak seorang wanita yang marah pada atasannya. Jadi ada seorang wanita marah gitu ke atasannya karena si atasannya teh nyuruh kerja gitu. Namun nah si wanita ini teh bilang gitu sakit. Si wanita ini teh bilang bahwa dia teh sakit gitu, harus pulang. Nah, jika kurang mengerti, gini,
seorang wanita yang marah pada bosnya. Nah, karena si bosnya teh nyuruh dia bekerja lembur gitu. Dia mengatakan bahwa dia sakit dan harus pulang walaupun sebenarnya dia tidak sakit begitu. Oh, jadi nah, contoh buat yang di sini tuh kayak seorang wanita yang dia teh marah ke atasannya karena si atasannya teh ngasih tugas gitu untuk kerja lembur ke dia teh gitu. Dia ngatain ke si atasannya teh dia teh sakit dan harus pulang gitu. Walaupun sebenarnya dia teh nggak sakit, mungkin karena dia tidak mau lembur, jadi dia bilang ke atasannya bahwa dia itu sakit gitu dan harus pulang. Tapi si bosnya itu gak ngasih izin gitu. Nah, dari kedua topik ini perlu diingat sama kita bahwa menunjukkan kemarahan dengan cara-cara yang seperti tadi itu hanya akan memperburuk situasi gitu. Nah, dan merugikan semua pihak. Kalau marah terhadap diri sendiri itu pastinya merugikan diri kita ya, ada imbasnya ke diri kita gitu. Nah, kalau ke orang lain mah kan merugikan semua pihak gitu yang terlibat gitu kan. Jadi lebih baik agar tidak merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain, lebih baik jika ingin menunjukkan kemarahan, lebih baik mencari cara yang lebih sehat kayak untuk mengelola kemarahan teh kayak berbicara dengan psikologi gitu atau bisa curhat sama teman gitu atau mencari solusi bersama gitu dan kayak namanya teh mencari kesenangan gitulah, jangan terlalu difikirkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan emosi. Salah satu bentuk emosi yaitu rasa bersalah atau guilt. Nah, rasa bersalah itu adalah perasaan tidak nyaman atau gundah atau malu pada saat seseorang melakukan kesalahan, keburukan, atau amanah. Jadi rasa bersalah ini munculnya ketika adanya kesadaran bahwasanya kita tuh salah. Nah, akhirnya memunculkan rasa nggak nyaman gitu. Dan hal itu merupakan salah satu emosi gitu ya. Nah, rasa bersalah ini sebenarnya baik di satu sisi, tapi buruk juga di sisi satunya. Baiknya itu karena rasa bersalah ini bisa jadi motivasi atau dorongan buat kita biar kedepannya tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan kita bisa menjadi lebih baik gitu dari sebelumnya. Nah, kan tapi rasa bersalah itu juga bisa menyebabkan kita itu ngerasa kayak perlu menghukum diri gitu, menghukum diri sendiri. Nah, yang mana tugas kita sebagai konselor harus bisa membantu klien supaya dia tuh bisa merasakan rasa bersalahnya, karena rasa bersalah itu juga ada rasa bersalah yang disadari sama yang tidak disadari ya. Nah, dan membantu mereka supaya menentukan apakah rasa bersalah mereka ini benar dan perlu atau salah dan rasa bersalah itu nggak seharusnya ada dalam diri mereka gitu. Nah, lalu kita juga sebagai konselor harus menemukan cara yang tepat untuk menghindari masalah yang timbul dari rasa bersalah tersebut. Nah, rasa bersalah ini ada 3 jenis ya. Nah, yang pertama itu rasa bersalah psikologis. Nah, apa ini? Ini tuh rasa bersalah kita ketika kita melakukan kesalahan terhadap hal yang bertentangan sama konsep berpegang teguh pada kejujuran gitu. Nah, tapi ada satu waktu kita tuh terpaksa untuk berbohong. Nah, otomatis nanti
sendiri. Terus ada juga yang kedua itu rasa bersalah sosial. Nah, rasa bersalah sosial ini terjadi ketika perilaku kita itu nggak sesuai sama norma-norma sosial yang ada. Kayak contohnya mencuri. Nah, mencuri itu kan melarang norma sosial. Ketika kita ngelakuin itu, timbul rasa bersalah gitu, karena kita melanggar norma sosial tersebut. Terus yang ketiga itu ada rasa bersalah religi. Religi ini kan agama ya. Nah, jadi rasa bersalahnya itu timbul karena kita melanggar kaidah-kaidah atau mungkin tidak melakukan hal-hal yang disuruh oleh agama. Kayak gitu. Nah, terkadang tiga aspek rasa bersalah ini tuh saling berkaitan gitu. Maksudnya kayak mencuri itu bisa jadi dia timbul karena rasa bersalah psikologis dalam diri kita sendiri yang punya berpegang teguh pada tidak boleh mencuri gitu. Dan dia juga melanggar bersalah sosial, rasa bersalah sosial, yang mana mencuri ini juga salah satu itu ya kayak bertentangan sama norma sosial. Terus juga religi juga dalam agama juga agak dibolehin gitu untuk mencuri. Jadi bisa jadi rasa bersalah ini tuh saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, gitu. Nah, rasa bersalah ini kan ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Nah, untuk rasa bersalah sendiri, kadang orang yang mempunyai rasa bersalah dalam dirinya, dia itu menghukum dirinya sendiri, mau itu disadari ataupun tidak disadari gitu. Nah, yang parah ini ketika tidak disadari, bisa jadi nanti karena dia punya rasa bersalah ini, akhirnya dia tuh merasa menghukum diri sendiri, membenci diri sendiri, kayak gitu. Maka tugas kita sebagai konselor harus bisa untuk mengarahkan rasa bersalah ini tuh perlu gak sih di dalam diri seorang klien gitu. Nah, terus ada manifestasi rasa bersalah. Jadi yang pertama itu pendirian bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri sendiri. Nah, ini tuh kayak ketika kita merasa bersalah, kita tuh seolah-olah merasa tidak pantas untuk orang lain, kayak gitu. Jadi kita merasa kita tuh nggak cukup baik buat orang lain, nggak pantas gitu. Terus yang kedua itu ada keraguan-raguan. Jadi ketika kita punya rasa bersalah itu kita jadi merasa ragu untuk mengambil keputusan. Tuh. Terus yang ketiga menciptakan ketidakpuasan. Jadi kita tuh jadi sulit untuk puas gitu. Jadi kita tuh kayak perfeksionis, terus sebenarnya kebahagiaan itu tuh udah kita capai, tapi kita selalu merasa kurang dan tidak puas kayak gitu. Terus yang keempat ada psikomatis atau gejala hipokondria. Nah, gejala ini tuh gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis. Gejala hipokondria ini yaitu gangguan fisik yang mereka bayangkan ataupun nyata tetapi terlalu dibesar-besarkan, kayak kalau ada masalah dikit langsung dibesar-besarkan gitu. Nah, terus juga ada yang selanjutnya itu dorongan kebutuhan yang berlebihan. Jadi perilaku yang didorong untuk mencapai pemuasan, jadi sama ya kayak yang tadi, jadi kayak perfeksionis gitu. Kebutuhannya tuh terlalu berlebihan, pengen serba sempurna pokoknya deh. Nah, terus yang selanjutnya itu ada kebiasaan melakukan sesuatu yang berbahaya dan malapetaka. Nah, biasanya itu terjadi dalam persahabatan, percintaan, bisnis, politik, itu dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa bersalah. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang berbahaya dan malapetaka, bahaya banget ya. Nah, terus ada juga yang terakhir itu keagamaan. Jadi ketika seorang merasa bersalah karena melanggar etika di agama, dia itu merasa perlu untuk bertaubat gitu. Nah, konselor dapat membantu klien untuk mengakui segala kemungkinan dan menciptakan masalah pribadi yang juga
berarti menghukum diri sendiri. Nah, ketika konselor dalam konseling menunjukkan hal yang mungkin terjadi, konselor dapat memiliki kemampuan untuk membantu klien yang sedang menghukum dirinya sendiri supaya dia tuh menyadarkan si klien gitu, supaya untuk keluar dari berhenti dari menyalahkan diri sendiri itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kecerdasan emosional. Yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran ini tuh mengenal dan merasakan emosi sendiri, terus memahami faktor penyebab perasaannya. Yang kedua, di sini ada mengelola emosi, seperti mampu mengendalikan marah secara lebih baik, terus mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri sendiri dan orang lain. Terus memiliki perasaan yang positif tentang diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga di sini ada memanfaatkan emosi secara produktif, yaitu memiliki rasa tanggung jawab, mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan, terus tidak bersikap impulsif. Yang keempat di sini ada empati, seperti mampu menerima sudut pandang orang lain, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain, mampu mendengarkan orang lain. Yang kelima, di sini ada membina hubungan. Membina hubungan ini tuh dapat menyelesaikan konflik dengan orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, memiliki sikap bersahabat atau mudah bergaul dengan orang lain, memiliki sikap tegang rasa, terus memahami pentingnya membina hubungan dengan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kesimpulan oleh Widi. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana dari makalah tersebut kita tuh harus memahami dalam emosi, dalam diri klien itu kita tuh harus memahami bagaimana menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi kita tuh harus bisa lihat menunjuk dalam kondisinya tuh seperti apa. Nah, seperti itu ya. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak hingga akhir. Karena dirasa sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.